Aisyah Malang dengan NIM 0806128222725 berasal dari Fakultas FMIPA Prodi Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan bidang studi farmasi. Pancasila sebagai sumber nilai dan pedoman hidup bangsa adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman dalam menjalani profesi menjadi seorang farmasis. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam profesi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Itulah hubungan nilai Pancasila dengan bidang farmasi secara umum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila secara khusus di setiap butir sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan sebagai seorang apoteker yang pertama. Apoteker itu wajib beragama dan memiliki kepercayaan, sehingga apoteker memiliki jiwa rasa takut kepada Tuhan, sehingga apoteker tidak akan semena-mena memperlakukan pasiennya dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala perlakuan yang telah dilakukan kepada pasiennya. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pasien yang ditangani sembuh tanpa memandang agama, ras, dan suku. Lalu yang ketiga, apoteker dalam menjalankan tugasnya harus amanah dan jujur, karena segala pertanggungjawabannya, yaitu dia, seorang apoteker, harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lanjut nih, masuk ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilainya yang dapat bisa kita terapkan di bidang studi farmasi. Yang pertama, apoteker harus berlaku adil dan tidak membeda-bedakan status sosial dan fisik pasien. Kita nggak boleh sebagai seorang calon apoteker membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial dan fisiknya ya. Nah, lalu yang kedua, apoteker harus memberikan pelayanan kepada semua pasien sesuai dengan standar profesi tertinggi berdasarkan ilmu yang dimiliki. Jadi apoteker ini harus benar-benar profesional, mengeluarkan segala kemampuan yang ia miliki dalam mengobati pasiennya. Lalu yang ketiga, apoteker harus dapat sigap menentukan pertolongan pertama pada pasien darurat terlebih dahulu. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai sila yang ketiga sesuai dengan bidang studi farmasi. Yang pertama, apoteker harus mengutamakan kepentingan pasien, terutama keselamatan pasien daripada kepentingan diri sendiri sebagai seorang apoteker. Kepentingan pasien itu di atas segala-galanya. Yang kedua, apoteker harus menjaga hubungan baik antara apoteker dengan pasiennya. Jadi usahakan kita itu harus bersikap ramah kepada pasien kita, mampu mendengarkan keluh kesah yang dirasakan pasien. Yang ketiga, apoteker mampu bekerja sama dengan teknisi kesehatan lainnya dalam rangka penyembuhan pasien dan pelayanan kesehatan lainnya. Jadi kita sebagai seorang apoteker, kita tidak boleh egois. Kita harus mampu bekerja sama dengan teknisi kesehatan lainnya demi memajukan kesehatan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila pada sila yang keempat ini yang sesuai dengan bidang studi farmasi. Yang pertama, apoteker harus bertanggung jawab akan setiap reaksi yang terjadi akibat obat yang diberikan kepada pasien, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat pasien itu adalah salah satu bagian dari masyarakat kita. Nah, lalu yang kedua, apoteker wajib menjaga rahasia riwayat pasien di halayak umum dan tidak berhak menyebarkannya tanpa persetujuan pasien dan keluarga pasien. Jadi, seorang apoteker itu harus mampu menjaga dengan baik-baik semua rahasia pasien. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai sila yang kelima yang berkaitan dengan bidang studi farmasi. Yang pertama, apoteker wajib bekerja sesuai kode etik apoteker yang telah ditetapkan agar apoteker mampu bersikap adil ke semua pasien. Yang kedua, apoteker wajib memperhatikan perkembangan kesehatan semua pasien yang ditangani sampai tercapai tujuan yang diharapkan pada pemakaian, yaitu berupa kesembuhan pasien. Jadi, seorang apoteker harus memperlakukan semua pasien itu dengan sama demi terwujudnya suatu keadilan sosial kepada kesehatan masyarakat secara merata. Sebagai seorang mahasiswa farmasi, kelak saya akan lulus dan berprofesi sebagai seorang apoteker.
apoteker merupakan sebuah profesi yang berkaitan dengan kesehatan profesional yang membantu individu dalam penggunaan terbaik dari obat. Dalam menjalankan profesi apoteker, saya akan bekerja sesuai kode etik apoteker yang telah ditetapkan. Bekerja sesuai dengan kode etik apoteker merupakan implementasi saya sebagai seorang farmasis yang Pancasilais. Prinsip-prinsip kode etik ini berdasarkan kewajiban moral dan kebajikan yang ditetapkan untuk membimbing apoteker dalam hubungan dengan pasien, profesional, kesehatan, dan masyarakat sehingga terbentuk kesejahteraan di masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai